Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Heni Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan NIM 250 109 144 691. Pada hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Yaspi 3 Pocol, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Kerjasama di Lingkunganku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kalian semangat nggak hari ini? Semangat. Mari kita mulai dengan tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Hasil disiapkan untuk berdoa. Mari kawan-kawanku berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu tadi kegiatan kita diawali dengan doa. Semoga dengan doa ini nanti kegiatan menuntut ilmu kita pada pagi hari ini bisa berjalan dan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita di negara mana? Di negara Indonesia. Nah, maka dari itu anak-anak silahkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ayo semua berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
kasih, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum pelajaran Bu Heni mulai, Bu Heni mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nanti bagi yang saya panggil namanya, angkat tangan ya sambil menjawab. Hadir Bu, gitu ya. Ya, siap? Ya, yang pertama, Mufidatu Solihah. Hadir, Bu. Aura Salsabila. Hadir, Bu. Hisyam Al-Fatih. Hadir, Bu. Nazela Malika. Hadir, Bu. Resti Asifah Jaslin. Hadir, Bu. Kesya Amelia Putri. Muhammad Azril Hisam. Hadir, Bu. Fatia Aulianisa. Hadir, Bu. Alfi Kania. Hadir, Bu. Zaki Putra. Hadir, Bu. Rasya Wahyu. Hadir, Bu. Agnia Alifatul Husna. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Heni mau tanya, kira-kira yang membuat kalian semangat pada pagi hari ini untuk belajar itu apa kira-kira? Menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu. Asril? Membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Al-Fatih? Mempelajari materi yang kita belum ketahui. Iya, mempelajari materi yang belum kita ketahui. Aura? Agar mengetahui materi baru. Iya, agar mengetahui materi baru. Sela? Mencari materi baru. Iya, mempelajari materi baru. Jadi berbeda-beda ya alasan kalian untuk datang ke sekolah ya. Untuk semangat kalian itu tiap anak berbeda-beda ya. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman kerjasama di lingkunganku, kerjasama di lingkunganku. Nah, sebelum masuk ke materi baru, sebelum masuk ke pembahasan materi, nah, Bu Heni mau tanya, kira-kira kalian tahu nggak pengertian dari kerjasama? Contohnya kerjasama itu apa? Bekerja bergotong royong. Iya, bekerja bergotong royong. Terus apa lagi? Bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Terus? Kerja bakti. Nah, itu merupakan contoh dari kerjasama. Lah, kalau itu kerjasama ya, kerjasama di lingkunganku. Kalau lingkunganku, nah itu mana saja kira-kira? Lingkungan masyarakat bisa. Terus lingkungan mana lagi? Lingkungan rumah itu sama dengan lingkungan masyarakat. Selain di lingkungan masyarakat, kalian berada di lingkungan mana? Sekolah. Iya, lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat itu tugas kalian apa? Di lingkungan masyarakat ikut kerja bakti, saling membantu di lingkungan masyarakat. Itu kerjasama di lingkungan masyarakat. Sedangkan kerjasama di lingkungan sekolah, contohnya apa? Piket. Terus apa lagi? Membuang sampah. Membuang sampah. Terus apa nih? Rumput. Mencabuti rumput di sekolahan. Nah, itu contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah. Dalam berdiskusi, mengerjakan tugas. Nah, tugas kelompok. Nah, itu juga saling kerjasama. Jadi udah bisa membedakan ya kerjasama di lingkungan sekolah sama lingkungan masyarakat. Nah, mengenai kerjasama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menunjukkan sikap kompak bersatu, ya, menunjukkan sikap kompak bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sesuai dengan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan
kesatuan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi kalian diharapkan nanti bisa melakukan hal seperti itu. Terus selanjutnya, materi yang akan kita pelajari dalam kerjasama di lingkunganku ini, materinya adalah yang pertama, keberagaman sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Selanjutnya, kompak dan bersatu. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, nanti materi yang kita pelajari ini ada 4 bab ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama ya. Ke materi yang pertama adalah pengertian dari keberagaman sosial dan budaya. Nah, pengertiannya apa? Keberagaman sosial dan budaya itu adalah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan di antara individu maupun kelompok, baik dari segi sosial maupun budaya yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah atau negara. Kita hidup di negara mana? Negara Indonesia. Di Indonesia itu terdapat berbagai macam suku dan budaya. Selain suku dan budaya, di Indonesia juga terdapat beribu-ribu pulau, diantaranya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu ya yang menyebabkan keberagamannya itu ya. Selanjutnya di sini ya, Ibu ada video ya, ada sebuah video. Nanti kalian mengamati dulu ya videonya ya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Kumaha ada mang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Bukan gak boleh ikut main sepak bola sama laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok kalau kita semua berbeda. Aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Bro, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No bell and the chancy bell. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokodao ya rape solenori wufleco banirema baki base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama.
Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di Tunes ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itu tadi penampilan dari video tadi. Kira-kira menarik nggak anak-anak? Menarik. Menceritakan tentang apa tadi? Menceritakan tentang apa? Keberagaman budaya. Nah, itu tadi ya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kalian membentuk 3 kelompok. Ayo silahkan membentuk 3 kelompok. Saya tunjuk ya. Kelompok yang pertama ada kelompoknya Aura, ya, Aura, Zela, Keisha, dan Selin. Silahkan berhadap-hadapan. Ayo silahkan berhadap-hadapan, saling berhadapan. Terus kelompok yang kedua, kelompok 2 ada Fatia, Ida, Husna, dan Rasya. Silahkan saling berhadap-hadapan. Terus kelompok yang ketiga ada Zaki, Azril, Al-Fatih, dan Alfi. Ayo silahkan. Dan di sini Bu Guru akan membagikan tugas diskusi untuk kalian, ya. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah diskusi, saling diskusi dengan temannya, kerjasama ya. Kerjasama ya, jadi saling bekerja sama. Yuk silahkan dikerjakan bagi yang sudah dapat soalnya. Ayo dibacakan. Iya, ditulis di dalam kertasnya. Di dalam kertas ya, ditulis nang kene jawabane. Perwakilan saja. Mau yang baca nanti perwakilan. Perwakilan. Yuk tulisannya yang rapi ya, yang rapi supaya temannya bisa membaca. Nulisnya yang rapi, tulisannya yang rapi ya. Ayo diskusi. Ayo ndang diskusi yuk. Ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak. Kelompok 3. 1 menit lagi. Yuk perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Yuk perhatikan, ayo yang lain memperhatikan. Kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasinya. Ayo silahkan, salam dulu. Ya, assalamualaikum dulu, Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 Selin, Keisha, Zela, Aura. Diskusi bersama teman kelompokku.
Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita berbeda? Satu, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dua, bersikap toleransi, menerima perbedaan dengan sikap terbuka. Tiga, bekerja sama dalam kegiatan bersama. Empat, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 5. Menjunjung nilai Indonesia, menghindari sikap egois dan merasa paling benar. Iya, itu tadi perwakilan dari kelompok 1 ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 perwakilan. Ayo silahkan dibacakan hasil diskusinya ke depan. Belum, sedapatnya silahkan dibacakan ke depan. Yuk dibacakan. Saya dari perwakilan kelompok 2. Nama Sefatia Ida Husna Rasya. Yuk, gak usah cepet-cepet, gak usah cepat-cepat. Bekerja sama dalam kegiatan menggunakan bahasa Indonesia sebagai persatuan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 3, yuk perwakilan kelompok 3. Yuk perwakilan yang membacakan siapa? Dari kelompok 3 perwakilan, ayo. Ya, salam dulu Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota Al-Fatih, Alfi, dan Zaki. Ya, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Yuk, pertanyaannya dibaca. Hasil diskusi. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bersikap toleransi, menerima perbedaan dengan Sikap apa? C. Bekerja sama dalam kegiatan bersama. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. E. Menjunjung nilai Pancasila. E. Menghindari sikap egois. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kalian sudah bisa ya memahami tentang keberagaman sosial dan budaya. Mengapa kok kita itu perlu saling menghormati dan menghargai? Ya, karena untuk apa? Menciptakan kerukunan, terus apa nah? Perdamaian dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini dari diskusinya tadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, bagaimana caranya kita itu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita itu berbeda-beda? Nah, meskipun kita itu berbeda, contohnya gini, ayo diperhatikan dulu, yuk diperhatikan. Contohnya gini, kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Itu sebagai contoh ya, diperhatikan. Contohnya kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Nah, berbedanya bagaimana? Yang satu, nah misalkan Aura dari suku Jawa, terus Kesya dari suku Sunda, terus Asril dari suku Batak, nah Fatih dari suku Betawi. Nah, itu sudah merupakan keanekaragaman budaya. Selain keanekaragaman budaya, nah dalam lingkungan kita misalkan ada contoh keberagaman sosial. Contohnya Kesya beragama Islam, terus Fatia beragama Hindu, terus siapa?
Alfi beragama Kristen. Nah, itu kan sudah merupakan perbedaan ya, berbeda ya antara keragaman sosial dan budaya. Nah, itu kan perbedaannya sudah banyak sekali. Nah, cara kita bagaimana? Nah, di lingkungan masyarakat ada perbedaan seperti itu. Yang pertama, cara kita yaitu saling menghormati dan iya, saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Tidak boleh saling mengejek. Selanjutnya, bersikap toleransi. Iya, bersikap toleransi. Terus bekerja sama dalam kegiatan bersama, jadi saling bekerja sama. Misalkan dalam satu komplek, nah itu terdiri dari berbagai macam perbedaan. Nah, salah satu ada tetangga kita yang ingin membenarkan rumah, SNR benahi rumah. Nah, maka kita harus apa? Saling membantu, saling gotong royong. Meskipun kita berbeda keyakinan maupun berbeda suku dengan mereka, dengan dia, gitu ya. Paham ya? Terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan. Nah, itu ya yang harus kita sikapi meskipun kita berbeda, tapi kita harus tetap bisa bersatu, bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Iya. Selanjutnya anak-anak, untuk tadi kan kita sudah diskusi ya, sudah diskusi. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kurang paham? Mungkin ada kurang paham? Mungkin kurang paham dari penjelasan Ibu tadi? Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan. Mana semangatnya tadi? Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ya? Masih. Nah, terus selanjutnya, kira-kira dari penjelasan ini, dari hari ini ya, di pagi hari ini penjelasan kita, dari penjelasan Bu Yeni tadi, kira-kira ada nggak yang kurang dipahami? Ada nggak yang kurang dipahami? Contohnya mengenai, oh Bu, saya kurang paham mengenai keberagaman sosial. Bu, saya kurang paham mengenai keberagaman budaya. Ada yang tanyakan? Yuk silahkan. Silahkan ditanyakan kalau memang kurang paham. Ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang kalian peroleh pada penjelasan hari ini tadi? Yang kalian peroleh dari materi Bu Yeni, yang Bu Yeni sampaikan tadi, kira-kira sudah ingat apa belum? Masih ingat apa belum? Yang pertama mengenai apa? Keberagaman sosial. Iya, keberagaman sosial budaya. Terus apa lagi? Contoh keberagaman sosial dan contoh keberagaman budaya. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan di lingkungan kita supaya bisa terwujud rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan kali ini kan kita mempelajari tentang kerjasama di lingkunganku, yaitu keberagaman sosial dan budaya. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan datang, kita akan belajar mengenai gotong royong. Iya, mengenai gotong royong. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Iya, saling bersama-sama, bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama dalam hal apa kira-kira?
kerja bakti dan piket. Lah gotong royong itu di gotong royong di lingkungan sekitar yang kalian ketahui itu ada dua. Yang pertama di lingkungan masyarakat, yang kedua di lingkungan sekolah. Kira-kira contoh kegiatan gotong royong di masyarakat itu apa? Kalian tahu? Kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, kalian sudah pernah melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat apa belum? Sudah. Kerja bakti dalam hal apa? Menyapu. Terus Azril, kira-kira sudah melakukan kerja bakti apa belum di masyarakat? Apa? Contohnya apa? Yang pernah kamu ikuti apa, Azril? Ya? Menyapu halaman. Nah, jadi itu ya contoh kegiatan kalian gotong royong di masyarakat. Kalau di sekolah, nah kita harus saling gotong royong, harus saling membantu. Dalam hal apa? Dalam hal piket. Terus apa nih? Diskusi. Lah itu contoh dari gotong royong. Nah, selanjutnya dari kelompok 3, ayo perwakilan kelompok 3. Ayo perwakilan yang membacakan siapa? Dari kelompok 3 perwakilan, ayo. Ya, salam dulu Azril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota Al-Fatih, Alfi dan Zaki. Ya, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Yuk, pertanyaannya dibaca. Hasil diskusi. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. D. Bersikap toleransi, menerima perbedaan dengan sikap apa? C. Bekerja sama dalam kegiatan bersama. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. D. Menjunjung nilai Pancasila. D. Menghindari sikap egois. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kalian sudah bisa ya memahami tentang keberagaman sosial dan budaya. Mengapa kok kita itu perlu saling menghormati dan menghargai? Ya, karena untuk apa? Menciptakan kerukunan. Terus apa nih? Perdamaian dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini dari diskusinya tadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, bagaimana caranya kita itu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita itu berbeda-beda? Nah, meskipun kita itu berbeda, contohnya gini, ayo diperhatikan dulu, ayo diperhatikan. Contohnya gini, kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Itu sebagai contoh ya, diperhatikan. Contohnya kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Nah, berbedanya bagaimana? Yang satu, nah misalkan Aura dari suku Jawa, terus Kesya dari suku Sunda, terus Azril dari suku Batak. Nah, Fatih dari suku Betawi. Nah, itu sudah merupakan keanekaragaman budaya. Selain keanekaragaman budaya, nah, cara kita bagaimana? Nah, di lingkungan masyarakat ada perbedaan seperti itu. Yang pertama, cara kita yaitu saling menghormati dan saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Tidak boleh saling mengejek. Selanjutnya, bersikap toleransi. Iya, bersikap toleransi. Terus bekerja sama dalam kegiatan
bersama. Jadi saling bekerja sama. Misalkan dalam satu komplek, nah itu terdiri dari berbagai macam perbedaan. Nah, salah satu ada tetangga kita yang ingin membenarkan rumah, yang harus benahi rumah. Nah, maka kita harus apa? Saling membantu, saling gotong royong. Meskipun kita berbeda keyakinan maupun berbeda suku dengan mereka, dengan dia, gitu ya. Paham ya? Terus selanjutnya anak-anak, untuk tadi kan kita sudah diskusi ya, sudah diskusi. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kurang paham? Mungkin ada kurang paham? Mungkin kurang paham dari penjelasan Ibu tadi? Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan. Mana semangatnya tadi? Tepuk semangat. 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 Masih semangat ya? Masih. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan kali ini kan kita mempelajari tentang kerjasama di lingkunganku, yaitu keberagaman sosial dan budaya. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan datang kita akan belajar mengenai gotong royong. Iya, mengenai gotong royong. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Iya, saling bersama-sama, bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama dalam hal apa kira-kira? Kerja bakti dan piket. Lah, gotong royong itu di gotong royong di lingkungan sekitar yang kalian ketahui itu ada dua. Yang pertama di lingkungan masyarakat, yang kedua di lingkungan sekolah. Kira-kira contoh kegiatan gotong royong di masyarakat itu apa? Kalian tahu? Kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, kalian sudah pernah melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat apa belum? Sudah. Kerja bakti dalam hal apa? Menyapu. Nah, jadi itu ya contoh kegiatan kalian gotong royong di masyarakat. Kalau di sekolah, nah kita harus saling gotong royong, harus saling membantu. Dalam hal apa? Dalam hal piket. Terus apa nih? Diskusi. Lah, itu contoh dari gotong royong. Nah, ya sekarang silahkan persiapan untuk berdoa. Ayo Asril disiapkan untuk berdoa. Mari kawan-kawanku berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, demikian tadi pertemuan kita pada hari ini, dan akan kita lanjutkan besok pada pertemuan selanjutnya hari Selasa ya, hari Selasa. Nah, nanti dipersiapkan ya mengenai materi baru ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.